Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bisa berjumpa lagi dengan saya, Ibu Nurul Hikmah. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang sistem pengeluaran atau sistem ekskresi yang merupakan materi kelas 8 semester kedua. Untuk KD, ya, KD pada materi ini indikatornya adalah yang pertama menganalisis struktur dan fungsi sistem ekskresi. Kemudian yang kedua menganalisis gangguan pada sistem ekskresi. Yang ketiga menganalisis upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Dan yang terakhir membuat karya tulis tentang menjaga kesehatan sistem ekskresi. Nah, pada pertemuan pertama ini kita hanya akan membahas tentang struktur dan fungsi dari ginjal ya sebagai alat ekskresi yang utama. Proses pengeluaran apa saja yang dilakukan oleh tubuh manusia? Nah, kita tahu bahwa tubuh manusia ini seperti mesin ya, jadi dia ada zat yang dimasukkan ya atau butuh energi. Dalam hal ini energi kita dapatkan dari makanan yang kita cerna ya melalui sistem pencernaan. Kemudian setelah metabolisme terjadi, maka zat sisa atau zat yang dihasilkan dari proses metabolisme harus dikeluarkan. Nah, tapi apakah hanya itu saja? Nah, proses pengeluaran dalam tubuh manusia ada 3. Yang pertama adalah defekasi, yaitu proses pengeluaran sisa pencernaan atau feses ya melalui anus. Jadi, ini merupakan proses pengeluaran sisa dari proses pencernaan saja, disebut sebagai defekasi. Kemudian yang kedua, ekskresi adalah proses pengeluaran sisa hasil proses metabolisme yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Dan yang ketiga ada sekresi, yaitu proses pengeluaran oleh tubuh bisa berupa enzim ataupun hormon ya. Biasanya yang mengeluarkan ini berupa kelenjar. Nah, bedanya kalau defekasi dan ekskresi ini mengeluarkan zat yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh sehingga cenderung bersifat racun. Nah, kalau sekresi itu zatnya masih diperlukan lagi oleh tubuh. Jadi dia tidak otomatis dikeluarkan dari tubuh, tapi dia masih ada di dalam tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, yang kita bahas kali ini adalah sistem ekskresi ya. Jadi suatu sistem yang berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa dari proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, alat ekskresi di dalam tubuh kita itu apa saja dan apa yang dikeluarkan dari organ tersebut? Kita bisa lihat di sini. Yang pertama adalah sistem urinaria. Sistem urinaria ini terdiri dari ginjal, kemudian ureter, dan uretra. Nanti kita bahas lebih dalam ya. Jadi sistem urinaria akan menghasilkan urin atau air kencing. Kemudian yang kedua paru-paru. Dari paru-paru akan dikeluarkan karbon dioksida dan uap air. Kemudian organ yang ketiga adalah kulit. Kulit akan mengeluarkan keringat dan yang keempat hati. Ini dia akan menghasilkan atau mengeluarkan empedu. Nah, sekarang kita perhatikan sistem urinaria. Sistem urinaria itu terdiri dari 2 buah
ginjal ya. Dalam bahasa Inggris ini kidney ya. Kemudian atau dalam bahasa Latin disebut ren ya. Kemudian dari ginjal, dua buah ginjal ini ada saluran yang menuju ke kantong kemih disebut sebagai ureter ya. Jadi ada ureter kanan dan ureter kiri. Kemudian ini adalah kantong urin dan saluran untuk sampai ke lubang pengeluaran urin disebut sebagai uretra. Kita lihat di sini keterangannya. Jadi ginjal itu memproduksi urin. Kemudian ureter menyalurkan urin ke kantong urin. Kemudian kantong kemih atau kantong urin berfungsi untuk menyimpan urin sementara sampai penuh. Kemudian nanti kalau penuh, maka saraf akan memberikan informasi pada otak kita bahwa jumlah urin di dalam kantong kemih cukup banyak sehingga kita akan merasakan untuk ingin buang air kecil. Kemudian saluran keluarnya disebut sebagai uretra. Jadi uretra fungsinya menyalurkan urin keluar dari tubuh. Di manakah letak ginjal kita? Nah, coba kita perhatikan gambar berikut. Mana ya ginjalnya? Nah, kamu bisa lihat di sini. Ini adalah paru-paru. Ini adalah lambung, ya. Kemudian yang ini adalah hati. Yang keempat ini adalah empedu. Lalu ginjalnya ada di mana? Ginjalnya ada di belakang. Ya, jadi kalau kita lihat belahan perut dari depan, ini akan terlihat seperti ini. Kemudian ini adalah usus besar ya. Yang ini usus besar, maaf Ibu pakai pena. Ini yang usus besar, oke. Kemudian yang ini adalah usus halusnya. Oke, ini usus halusnya. Ini letak ginjal kita ya, jadi dia berada di belakang, di bagian belakang. Oke, sekarang kita lihat gambar berikutnya ini ya. Jadi kalau tadi dilihat dari depan ya, seluruh isi perut kita, maka ternyata letak ginjal itu ada di bagian belakang. Nah, di mana sebenarnya tepatnya ginjal ini terletak di sebelah kiri dan kanan ruas tulang pinggang. Ya, jadi di dalam rongga perut, tapi di bagian belakang di dekat dengan ruas-ruas tulang pinggang. Kemudian kalau kita lihat di sini, mengapa letak yang kiri lebih tinggi, yang ini ya, lebih tinggi daripada yang kanan. Ini karena letak hati yang lebih tinggi pada bagian kiri. Jadi di sini hatinya lebih tinggi dibandingkan yang sini. Sehingga yang kanan ini tertekan oleh posisi hati. Makanya dia letaknya agak lebih turun. Kemudian coba kita lihat bagian-bagian ginjal berikut. Bagian yang pertama ini disebut sebagai korteks ya. Korteks itu yang mana, Bu? Korteks itu adalah bagian kulit ya. Jadi bagian yang sini nih. Nah, ini adalah bagian korteks ginjal. Kemudian selanjutnya medula. Medula itu yang mana? Medula atau bagian sumsum ginjal itu adalah bagian yang kalau kalian lihat seperti kelopak ini ya, yang ada seperti kelopak-kelopak atau mungkin apa ya, insang. Seperti bagian insang ini adalah bagian medulanya. Kemudian bagian yang ketiga adalah rongga ginjal. Yang mana rongga ginjal? Rongga ginjal yang ini. Ya, jadi bagian-bagian di tengah ini disebut sebagai rongga ginjal. Kemudian bagian yang terakhir adalah ureter. Ureter itu adalah saluran dari ginjal sini ya
keluar menuju ke kantung kemih. Penjelasan dari bagian-bagian ginjal tadi adalah sebagai berikut. Korteks atau kulit ginjal ini adalah bagian ginjal yang menjadi tempat terjadinya proses filtrasi. Pada bagian ini terdapat badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman. Kemudian bagian yang kedua adalah medula atau sumsum ginjal, yaitu bagian ginjal yang berfungsi dalam proses reabsorpsi dan augmentasi. Di bagian ini terdapat tubulus-tubulus atau saluran-saluran ya. Kalau kalian lihat tadi ada tubulus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus distal. Selanjutnya, pelvis atau rongga ginjal ini merupakan muara dari tubulus collectivus dan hulu dari ureter. Sekarang kita perhatikan lebih teliti gambar bagian-bagian dari ginjal terutama untuk nefronnya. Kita lihat nefron itu bagiannya terdiri dari apa saja? Yang pertama badan Malpighi ya, badan Malpighi itu yang ini. Badan Malpighi terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang tengah ini ya. Bagian tengah ini namanya glomerulus. Kemudian bagian yang menjadi mangkok atau menjadi cawan bagi pelindung dari glomerulus disebut sebagai kapsula Bowman ya. Kemudian bagian berikutnya tubulusnya atau salurannya ada saluran yang ini ya, namanya tubulus contortus proximal sampai sini. Selanjutnya ada bagian tubulus yang menyempit ya, disebut sebagai lengkung Henle. Di sini ada dua bagian, bagian yang turun dan bagian yang naik. Kemudian selanjutnya ada tubulus contortus distal. Yang ini ya disebut sebagai tubulus contortus distal. Dan terakhir ada tubulus collectivus. Ini merupakan suatu saluran yang berfungsi mengumpulkan hasil proses di dalam nefron ya untuk nanti kemudian dikumpulkan ke pelvis atau ke rongga ginjal. Jadi kalau kita perhatikan lagi, nefron itu terdiri dari apa saja? Kita bisa lihat di sini. Setiap nefron terdiri dari badan Malpighi dan saluran panjang atau disebut sebagai tubula atau tubulus. Nah, badan Malpighi terdiri dari glomerulus dan kapsula atau simpai Bowman. Glomerulus itu adalah anyaman pembuluh kapiler darah, sedangkan kapsula Bowman adalah cawan berdinding tebal yang mengelilingi glomerulus. Kemudian tubula atau saluran tadi ada tubula atau tubulus contortus proximal, lengkung Henle, dan tubulus contortus distal serta tubulus collectivus. Jadi kalau kita perhatikan dalam gambar yang lebih besar ya, ini satu lagi gambar yang lebih besar. Ini ya, bagian yang ini nomor 1 disebut sebagai glomerulus. Kemudian bagian nomor 2 ini yang biru ya, disebut sebagai kapsula Bowman atau simpai Bowman. Kemudian bagian ini tadi namanya tubulus proximal ya. Lalu bagian yang mengecil lengkung Henle. Bagian berikutnya tubulus distal maaf ya, tubulus distal dan terakhir di sini disebut sebagai tubulus collectivus. Jadi seperti itu bagian atau struktur dari ginjal kita. Selanjutnya coba nanti kalian jawab pertanyaan post-test berikut.
ada 5 soal. Silahkan kalian jawab di buku latihan. Terima kasih untuk perhatiannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.